Halo semuanya, senang banget rasanya bisa bareng kalian lagi di sesi Explainer kali ini. Buat rekan-rekan pendidik dan perancang instruksional yang lagi mantengin panduan ini, kita pasti tahu betul ya, bikin materi belajar interaktif yang premium itu nggak gampang. Apalagi kalau kita harus pinter-pinter ngatur budget kelas yang, ya kadang seringnya nol besar kan? Rasanya kayak dituntut jadi pesulap. Tapi tenang aja, hari ini kita bakal bedah tuntas strategi brilian buat ngakalin itu semua. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana sih caranya bikin modul pembelajaran interaktif yang benar-benar premium tanpa ngeluarin duit sepeser pun? Di panduan praktis ini, kita bakal kupas tuntas perubahan terbaru di perangkat lunak ekosistem H5P, dan pastinya gimana kita bisa memanfaatkan tools yang ada secara maksimal tanpa biaya sama sekali. Semuanya 100% gratis. Biar gampang, ini agenda yang bakal kita bahas. Kita mulai dari perubahan ekosistem Lumi, terus lanjut ke batasan AI dan fitur Smart Imports. Setelah itu, kita masuk ke alur kerja manual AI ke Lumi, cara bikin jalur belajar yang kompleks, trik berbagi file tanpa cloud hosting, dan terakhir, posisi AI sebagai mitra kita para pendidik. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, masuk ke bagian pertama. Kita bahas dulu realita baru di ekosistem Lumi. Kalau dulu, kita tuh dimanjain banget sama fitur bagi link langsung di aplikasi web Lumi. Tinggal klik, beres. Sayangnya, sekarang kondisinya udah beda. Lumi versi web udah nggak sepenuhnya gratis lagi. Setelah masa trial 30 hari habis, kita harus langganan sekitar €6 per bulan buat nikmatin kemudahan direct link itu. Nah, kabar baiknya, Lumi versi desktop masih 100% gratis buat diunduh dan dipakai. Walaupun, ya kita harus rela sedikit repot berbagi file secara manual. Kalau kita jejerin perbandingannya, kelihatan banget bedanya. Platform resmi 5p.com itu punya integrasi AI yang keren, tapi harganya lumayan. Terus Lumi Web yang ngasih kenyamanan link langsung dengan harga €6 sebulan tadi. Tapi, buat pendidik yang budgetnya nol, Lumi Desktop jelas jadi juara bertahan. Betul, kita jadi punya PR tambahan buat ngurusin file-file fisiknya secara manual. Tapi sebagai gantinya, kita dapat tool super canggih buat bikin konten interaktif tanpa keluar biaya sama sekali. Seru kan? Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, ngomongin soal batas kemampuan AI dan fitur Smart Imports. Kalian mungkin udah sering dengar soal fitur Smart Imports di platform berbayar h5p.com yang katanya bisa otomatis nyulap teks jadi konten interaktif H5P. Keren sih kedengarannya, tapi para ahli sendiri menyebut kemampuan otomatisasi ini masih di tahap Smart Baby Steps alias langkah bayi. Masih tahap awal banget. AI ini belum punya kemampuan magis buat tiba-tiba merancang pengalaman belajar yang kompleks dan mendalam secara mandiri. Realitanya, Smart Imports ini fungsinya masih cukup terbatas. Fitur ini baru benar-benar oke buat bikin aktivitas dasar kayak flashcards atau kuis simple. Dukungan bahasanya juga terbatas. Contohnya nih, materi bahasa Finlandia aja belum didukung. Dan yang paling krusial buat strategi budget nol kita, fitur otomatis ini cuma eksklusif di h5p.com versi berbayar dan sama sekali nggak tersedia di Lumi Desktop yang gratisan. Jadi kita harus cari akal lain. Makanya, di bagian ketiga ini kita bakal bahas solusinya. Alur kerja manual dari AI ke Lumi. Karena kita nggak punya akses ke fitur impor otomatis, kita pakai strategi yang saya sebut kolaborasi otak dan pembangun. Otaknya adalah alat AI gratisan kayak ChatGPT, Microsoft Copilot, atau Notebook LM. Kita jadiin mereka partner brainstorming buat nyusun draft ide kreatif. Nah, pembangunnya adalah Lumi Desktop. Disinilah ruang konstruksinya, tempat kita merakit ide-ide liar tadi jadi modul interaktif yang nyata. Alur kerjanya simple kok. Langkah pertama minta AI buat bedah materi dan bikin draft teks atau dialog. Langkah kedua, karena Lumi Desktopnya bisa import otomatis, disinilah peran esensial kita. Kita bertindak sebagai jembatan menyalin materinya secara manual. Langkah ketiga, kita masukin dan kembangin teks itu ke dalam template H5P di Lumi. Dan terakhir tinggal publish. Intinya, kita gabungin efisiensi kerja AI dengan fleksibilitas produksi Lumi tanpa biaya. Lanjut ke bagian keempat. Gimana caranya membangun jalur belajar yang kompleks? Ini pertanyaan kuncinya. Gimana sih caranya menyulap teks AI yang tadinya biasa aja, jadi skenario percabangan yang kompleks, interaktif, dan bikin siswa betah belajar? Jawabannya jelas ada di sentuhan manusiawi kalian sebagai pengajar. Triknya begini, kasih instruksi atau prompt yang spesifik banget ke chatbot AI kalian untuk memetakan alur yang logis. Misalnya, coba ketik, bertindaklah sebagai perancang instruksional dan buatlah skenario percabangan 3 arah tentang sejarah lokal, lengkap dengan pilihan dialognya. Abis AI-nya masih jawaban, kita dengan sabar menyalin draft nalangsi dan kuis itu ke template branching skenario di Lumi Desktop. Emang sih butuh waktu ekstra buat nyambungin titik-titiknya, tapi percayalah, hasil akhirnya bakal jadi pengalaman belajar yang super kaya dan personal.
Masuk ke bagian kelima, nah ini urusan distribusi teknis, berbagi file tanpa cloud hosting. Modul sekeren itu kan harus bisa dinikmati siswa ya. Masalahnya, tanpa Lumi Web berbayar, kita nggak punya link berbagi instan. Kalau sekolah kalian pakai platform LMS secara offline kayak Moodle, kalian bakal akrab sama yang namanya paket SCORM. Sederhananya, SCORM ini tuh format file standar yang bikin modul e-learning gampang diunggah, dan nilai siswa bisa dilacak otomatis di sistem. Sedikit tips troubleshooting nih, kalau file SCORM kalian tiba-tiba gagal diunggah ke LMS, coba deh cek struktur file zip-nya. Pastikan udah bener dan nggak ada folder ganda di dalamnya. Langkah-langkah distribusinya gampang banget kok. Setelah modul selesai di Lumi Desktop, pilih opsi ekspor. Kalau mau kirim langsung ke siswa buat dibuka di perangkat mereka, ekspor aja sebagai file HTML mandiri, simpan di komputer, lalu bagikan secara manual. Tapi kalau mau ditaruh di Moodle, pilih ekspor sebagai paket SCORM. Dan kalau kalian masih bingung, pakar Haliwape Madlena Lakso punya video tutorial yang ngebahas tuntas langkah-langkah teknis distribusi ini di websitenya. Dan akhirnya, kita sampai di bagian ke-6, kemitraan AI bagi para pendidik. Poin krusial yang pengen saya tekankan di sini adalah AI dalam kapasitasnya saat ini itu mitra kreatif kita. AI hadir buat mempercepat proses brainstorming dan desain kalian. AI sama sekali nggak akan menggantikan peran inti kalian sebagai guru. Kalianlah yang harus merakit, mengarahkan, dan menyuntikkan nilai pedagogis ke dalam konten tersebut secara manual. Meski begitu, masa depan H5P dan AI ini benar-benar menjanjikan loh. Para ahli memprediksi kalau AI udah ngelewatin fase langkah bayi ini, kemampuannya bakal makin menakjubkan. Coba bayangin, kita mungkin bisa bikin skenario percabangan super rumit cuma dari satu kalimat prompt sederhana. Atau AI bisa otomatis ngasih feedback yang sangat personal ke tiap siswa, bahkan menganalisis dan menyesuaikan tingkat kesulitan materi saat itu juga secara real time. Keren banget kan? Yang meninggalkan kita dengan pertanyaan provokatif ini, saat AI nanti mengambil peran yang lebih aktif dalam membentuk pola pembelajaran, gimana cara kalian memanfaatkannya untuk merancang pengalaman interaktif di masa depan? Hari ini kita udah bahas, kalau kalian sebenarnya udah punya semua senjatanya, gratis dan siap pakai. Sekarang tinggal unduh Lumi Desktop, buka obrolan AI kalian, dan mulai bangun materi kalian. Selamat berkreasi, dan sampai jumpa di sesi explainer selanjutnya.